Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Izudin, pembawa acara di The Mahir Show. The Mahir Show kembali lagi untuk menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Inilah The Mahir Show untuk Anda. Nah, di episode eksklusif kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler nih, yaitu Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Bapak Eko Hartono. Nah, langsung saja mari kita sambut Bapak Eko Hartono. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Sekolah Indonesia Makkah, Pak. Terima di kasih. Studio SIM TV di program The Mahir Show. Sebelumnya, Pak, saya Izudin, kelas 12 IPA, dan di sebelah saya Putri Firdani, Pak. Di SIM. Dan kami dari program The Mahir Show, salah satu program SIM TV atau bisa disebut program unggulan SIM TV, Pak. Nah, ini sebuah penghormatan besar bagi kami bisa mewawancari Bapak langsung di studio SIM TV kali ini, Pak. Mungkin kali ini di episode eksklusif kita akan membicarakan tentang bansos yang sudah Bapak dan tim serahkan ke warga sekolah Indonesia Makkah, Pak. Nah, Pak, siapa saja sih, Pak, yang diprioritaskan untuk mendapatkan bansos ini, Pak? Ya, jadi saya mulai dulu bahwa bansos ini, bantuan sosial ini diprioritaskan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Tentunya mereka itu adalah warga negara Indonesia yang ada di wilayah Arab Saudi, terutama wilayah Kajiri Jeddah, ya, termasuk Mekah ini. Nah, mereka inilah yang kita anggap perlu memperoleh bantuan karena kita paham bahwa dengan adanya COVID ini kehidupan ekonomi mereka terganggu. Misalnya kehilangan pekerjaan atau mungkin dikurangi gajinya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat beban ekonomi mereka bertambah berat, apalagi di negara orang. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui KJRI berusaha untuk meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan logistik ini. Jadi diprioritaskannya, disalurkannya untuk khusus warga Indonesia. Warga Indonesia yang terkena dampak oleh COVID ini. Tadi itu apakah karena kehilangan pekerjaan atau karena gajinya berkurang jauh sehingga beban mereka bertambah berat. Apalagi kita tahu di sini kan banyak teman-teman yang dulunya katakan bekerja di sektor yang terkait dengan penanganan haji dan umroh misalnya, ya kan, sebagai mutawif dan sebagainya, travel yang lebih. Nah, mereka karena tidak ada haji dan kemudian umroh juga belum ada juga. Nah, ini yang menurut kita kehidupan ekonomi mereka sangat terganggu. Tentunya bukan hanya itu, PMI yang lain juga, yang bekerja di pabrik-pabrik, yang pabriknya tutup, restorannya kemudian berkurang pelanggannya sehingga mereka dipotong gajinya, itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Itu yang menjadi objek yang akan menerima bantuan ini, bantuan logistik. Oke, Pak. Terus, Pak, kira-kira jenis bantuan apa saja sih, Pak, yang Bapak berikan untuk bansos ini, Pak? Ya, jadi bantuan ini lebih kepada istilahnya sembako, ya. Jadi bahan pangan, yaitu antara lain beras, tentunya beras, kemudian minyak goreng, ada margarin di situ, Blue Band, kemudian Indomie juga ada, kemudian gula, teh, kopi dan sebagainya. Nah, di sini kami mengusahakan hampir 95% barang yang kita berikan itu adalah produk Indonesia, artinya produk yang diimpor dari Indonesia. Nah, ini ada dua keuntungan kan, artinya kita dua positif lah, manfaat positif. Yang pertama adalah kita memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang ada di sini. Yang kedua, kita membeli produk Indonesia yang dijual di Saudi. Nah, ini jadi ada dua. Jadi itu produk-produk Indonesia semua itu. Hampir semuanya, hampir semua produk kita. Jadi semacam simbiosis mutualisme. Iyalah ya. Jadi bakala-bakala yang jual produk kita juga mereka senang,
warga kita yang memperoleh bantuan juga senang. Gitu. Kalau untuk sumber bantuannya sendiri Pak, apakah ada donatur perorangan ataukah memang hanya pure dari pemerintah Indonesia? Ini pure murni dari pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya begini, pada saat itu pemerintah pusat meminta pendapat dari kita. Bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh pusat. Salah satu opsinya waktu itu adalah pemberian vaksin. Untuk vaksin kita sampaikan, mohon izin untuk vaksin tidak mungkin pemerintah Indonesia kemudian mengirim vaksin untuk memvaksin WNI kita yang ada di Saudi, karena Saudi memang tidak memperbolehkan, ya. Mekanisme atau sistem di sini memang sistem vaksin hanya diberikan oleh otoritas Saudi, ya kan, Kementerian Kesehatan Saudi. Jadi tidak mungkin kemudian katakan pemerintah Indonesia ngirim Sinovac ke sini disuntikkan ke warga kita. Nah, akhirnya kemudian ditanya, kalau gitu bentuk bantuannya apa? Kami mohon kiranya bentuk bantuan itu dapat diberikan dalam bentuk bantuan logistik. Nah, akhirnya disetujui, kemudian dikirim. Nah, ini boleh saya sampaikan bahwa bantuan yang dipersiapkan atas dana dari pusat itu adalah sekitar 600-an paket, ya, 600-an paket. Jadi lumayan besar. Sekarang ini sudah separuh sudah kita bagikan ke berbagai tempat, separuh lebih lah, separuh lebih. Masih ada beberapa nanti, makanya kami akan terus mencari warga Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan bantuan seperti ini. Menarik sekali Pak, masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi kita lanjut ke segmen kedua sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, saksikan pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di The Mahir Show segmen kedua bersama saya Izudin dan saya Firda bersama Bapak Konjen. Dan sekarang kita akan melanjutkan di segmen yang kedua. Baik Pak, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang informasi bantuan logistik ini. Sebelumnya Bapak menyebutkan ada 600 paket. Nah itu secara keseluruhan ataukah hanya baru 600 yang disalurkan? Enggak, 600 itu adalah dari jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah, yaitu 1,6 miliar. Jadi dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk bantuan ini adalah 1,6 miliar. Nah, di situ dengan jumlah bantuan atau jumlah paket senilai 600 itu kita perhitungkan dengan nilai untuk keluarga itu sekitar 350-an real. Kemudian yang untuk yang single yang belum berkeluarga itu sekitar hampir 300-an. Jadi ada sedikit perbedaan isi di situ, tapi kira-kira situ. Kemudian ketemu angka atau jumlah paket 600 paket itu, karena kita ingin memanfaatkan dana yang di-drop oleh pusat 1,6 M gitu. Untuk paket sendiri yang sudah disalurkan sampai hari ini? Sampai hari ini itu 300-an ya, saya kira sekitar 300 paket. Jadi kita masih ada sekitar 300 paket lagi yang akan kita bagikan untuk para PMI kita. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk di sekolah ya seperti yang tadi sebelumnya kan kita sudah menghadiri ya acara penyerahan secara simbolis ini ke wali murid gitu kan melalui sekolah. Tapi untuk warga Indonesia yang anaknya tidak sekolah di sekolah Indonesia, penyalurannya itu bagaimana Pak? Ya, jadi penyalurannya, jadi begini, sebelum ke penyaluran, kita mencari data dulu, siapa yang akan kita berikan, siapa yang layak untuk diberikan bantuan. Nah, dari mana datanya? Datanya dari berbagai sumber. Satu, dari katakan staf kita yang tinggal di wilayah itu, kalau ada, misalnya di Mekah, kita punya staf. Yang kedua, kita punya juga P4B, jadi kepanjangan tangan, jadi istilahnya seperti petugas yang membantu pelaksanaan tugas konsulat jenderal di berbagai kota, P4B. Nah, di sini juga ada P4B. Di berbagai kota juga ada. Dari mereka itu kemudian kita mendapatkan data siapa yang layak untuk diberikan bantuan. Nah, gitu. Jadi mereka yang akan pergi mencari siapa nih warga Indonesia yang butuh, yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Nah, data itu kemudian diberikan ke kita verifikasi benar mereka masih warga negara Indonesia, pantas untuk diberikan bantuan. Nah, kemudian akhirnya kita
ke sana. Nah, bagaimana cara pemberian bantuannya? Ya, kita bisa untuk menghemat supaya lebih efisien ya. Kita bisa menghemat misalnya pada saat kita ada kegiatan pelayanan terpadu di kota itu, ya, tim datang ke sana sekaligus bawa bantuan. Gitu. Jadi sekaligus. Yang kedua, ya khusus datang untuk memberikan bantuan. Kalau misalnya di kota tertentu memang pas tidak ada kegiatan apapun, ya nggak apa-apa. Kita memang mereka perlu bantuan, kita segera berikan bantuan. Nah, ini kita bawa sendiri teman-teman yang dari staf KJRI yang bawa sendiri tuh. Termasuk yang di sini tadi kita masukkan mobil kita, kemudian kita angkut. Jadi itu ya. Jadi kalau kita kirim, misalnya begini, pernah kita punya pemikiran untuk mengirim bantuan ini, tapi tolong diingat satu paket itu berat sekali, sekitar 15 atau 16 kilo. Jadi kalau kita kirimkan katakan melalui jasa pengiriman, itu mereka keberatan. Pernah kita kirim itu ke kota yang jauh, di Khamis Muscat, Khamis atau Abha gitu ya. Akhirnya kita karena tidak ada kegiatan di sana, kemudian kita kontak jasa pengiriman, apa itu saya lupa. Akhirnya mereka nggak sanggup. Wah, ini terlalu berat bagi kita gitu, karena mereka bawa ini kan mobil sendiri. Wah, terlalu berat kalau ini, karena kalau coba bayangkan 15 kilo itu satu paket. Nah, kalau kita bawa 20 atau 30 paket, itu kan berarti 30 kali 15, berat sekali tuh. Betul. Berat sekali dan mereka nggak sanggup. Nah, makanya itu tadi yang kita udah, kalau gitu kita drop ke sana sendiri, kita gunakan waktu pada saat kita misalnya ada pelayanan atau ya pas kita tugaskan staf ke sana untuk mengantar. Oh ya Pak, program Bansos ini itu sejak kapan Pak adanya? Apakah hanya ada pas pandemi COVID-19? Karena seperti yang Bapak tadi katakan, membantu WNI yang terdampak di pandemi COVID-19. Nah, apakah Bansos ini hanya ada di pandemi COVID-19 ini dari 2020 sampai tahun ini? Apakah ada di tahun sebelumnya Pak? Memang bantuan seperti hanya ada pada saat pandemi seperti ini. Kalau di Indonesia, saya kira sebelumnya sudah ada ya, bantuan langsung tunai yang dulu BLT ya. Itu karena di sana mungkin ada bencana, ya kan? Ada kemudian seperti ini wabah, kemudian ada satu kasus yang sangat memprihatinkan, mereka sering itu memberikan BLT. Tapi khusus di tempat kita, memang baru pada saat pandemik ini kita berikan bantuan. Hanya begini, ada dua. Satu adalah bantuan tahun 2020 sampai awal 2021 itu bentuk bantuan yang sama, tapi merupakan bentuk kreativitas KJRI sendiri. Jadi kita memanfaatkan dana kita sendiri, kemudian kita memberikan bantuan logistik juga kepada warga kita di sini. Nah, sekarang ini yang khusus sekarang ini adalah bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat. Ya, disalurkan melalui kita di sini gitu. Jadi intinya sama bantuan logistik, tapi yang pertama adalah inisiatif KJRI sendiri tahun 2020 sampai awal 2021. Yang sekarang ini ada drop dana dari pemerintah pusat, ya ini menambah jumlah dana yang ada. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan bantuan logistik itu sangat bermanfaat untuk pihak yang menerimanya ya. Amin. Terus ini Pak. Satu lagi sebelum lupa. Baik. Tadi terkait dengan bagaimana kita mencari calon penerima bantuan ini. Nah, melalui media ini saya mohon sekiranya ada dari para pemirsa yang melihat saudara-saudara kita PMI, WNI kita di sekitar yang membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi KJRI. Dan nanti akan kita segera verifikasi dan akan kita berikan bantuan. Kira-kira apa tuh Pak yang harus diinformasikan? Maksudnya kan tadi ada proses verifikasi. Berarti yang dilaporkannya apa? Apakah ada berkas-berkas yang harus ini kan? Yang penting adalah bahwa yang bersangkutan satu dari sisi katakan pendapatan. Memang quote unquote ya mereka memang sudah perlu bantuan ya, sudah sangat butuh bantuan. Yang kedua harus WNI. Ya, harus dipastikan tuh. Makanya kita verifikasi, jangan kemudian bantuan ini salah sasaran. Karena ini bantuan untuk WNI, bukan untuk yang lain. Nah, jadi itu minimal dua itu yang benar-benar butuh bantuan. Katakan misalnya, oh iya dia dulunya pendapatannya 1.500 atau berapa, sekarang nggak ada sama sekali. Atau Pak dari dulu itu yang bersangkutan hanya digaji 600. Dengan gaji 600 kehidupan sekarang kan mereka memang susah ya. Jadi itu dari sisi pendapatan memang layak diberikan.
Yang dari kedua statusnya WNI, ya kita berikan. Gitu. Oh ya, ini terakhir Pak, kira-kira apa pesan Bapak dan harapan Bapak untuk warga negara Indonesia di Arab Saudi, khususnya warga sekolah Indonesia Makkah, Pak? Ya, dalam kesempatan ini tentunya saya berharap agar yang pertama COVID segera berlalu. Ya, itu harapan kita semua sehingga pembelajaran di SIM ini bisa segera berjalan kembali normal. Kita juga diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki kita. Yang kedua, kami terus mendorong agar teman-teman semua PMI dan juga para siswa di SIM ini terus bersemangat untuk meniti karir, meniti kehidupan ini, bersekolah, menyelesaikan pekerjaan kita meskipun dalam suasana yang sulit. Kita di negeri orang ini, mari kita terus hormati ketentuan, peraturan yang berlaku di Arab Saudi. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Sekolah Indonesia Makkah dan di program The Mahir Show. Sering-sering datang ke sini ya Pak, ke Sekolah Indonesia Makkah. Ya, nah teman-teman, itu saja episode eksklusif kita di episode kali ini bersama saya Izzuddin dan saya Firda. Ya, sampai jumpa dan terima kasih menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di The Mahir Show. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.